Sebut saja soal penutupan masjid. Masjid tidak di bawah kewenangan Mendagri, masjid adalah domain publik. Masjid adalah sarana untuk menunaikan hak beribadat yang dijamin oleh konstitusi, sehingga kondisi penutupan masjid yang asalnya terbuka untuk publik itu tidak bisa kemudian diselesaikan dengan sebuah instruksi Mendagri. Karena itu paling tidak dibutuhkan rujukan undang-undang atau setidaknya keluarkan perpu dalam rangka untuk mengeluarkan norma yang bisa untuk menutup masjid atau tempat ibadah lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita ketahui belum lama ini Presiden Joko Widodo telah mengumumkan pemberlakuan PPKM darurat, yakni sejumlah pembatasan kegiatan di tengah-tengah masyarakat kaitan dengan mewabahnya pandemi COVID-19. Dalam hal ini, Presiden telah menunjuk Menko di bidang maritim dan investasi, Luhut Binsar Panjaitan, untuk memimpin proses pemberlakuan PPKM darurat yang diberlakukan di wilayah Jawa dan Bali. Dalam konteks penerapan PPKM tersebut, publik bertanya-tanya, kenapa PPKM diterapkan dengan pendekatan semi militer dan pendekatan yang represif. Padahal kondisi darurat hari ini adalah darurat kesehatan, darurat pandemi, bukan darurat sipil, apalagi darurat militer. Maka menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pangdam Jaya Maijen TNI Mulyo Aji Selasa yang lalu, di mana dalam konteks menangani masalah wabah pandemi COVID-19 ini di Wisma Atlet, beliau menyampaikan dirinya sebagai Panglima Darurat Militer. Entah ini sebuah kesengajaan atau mengandung maksud yang lain. Yang jelas, penjelasan beliau berkaitan dengan penggunaan fasilitas Wisma Atlet untuk pasien COVID-19 yang semula di Tower 6 kemudian memfungsikan Tower 5 dan Tower 7 untuk mereka yang mengalami kondisi berat sebagai pasien COVID-19 patut dipertanyakan, karena kami khawatir suasana kebatinan aparat penegak hukum, aparat alat negara baik TNI dan juga Satpol PP merasa kondisi hari ini adalah darurat militer sebagaimana yang disampaikan oleh Pangdam Jaya. Sekali lagi, saya dalam beberapa artikel telah menjelaskan bahwa situasi hari ini adalah situasi yang masuk kategori darurat kesehatan. Saya sudah berulang kali mengkritik pemberlakuan PPKM tadi tidak memiliki legal standing atau dasar hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan saya juga sudah mengajukan kritik, semestinya pemberlakuan PPKM darurat dengan mengerahkan tentara, polisi,
alat sipil negara, dan pemda-pemda yang seperti kita saksikan hari ini semestinya harus merujuk pada undang-undang, atau kalau dalam undang-undang belum ada ketentuan yang mengatur norma dimaksud, semestinya Presiden mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, bukan melalui instruksi Menteri Dalam Negeri yang normanya materi muatannya melampaui kewenangan Mendagri. Sebut saja soal penutupan masjid. Masjid tidak di bawah kewenangan Mendagri, masjid adalah domain publik. Masjid adalah sarana untuk menunaikan hak beribadat yang dijamin oleh konstitusi, sehingga kondisi penutupan masjid yang asalnya terbuka untuk publik itu tidak bisa kemudian diselesaikan dengan sebuah instruksi Mendagri. Karena itu paling tidak dibutuhkan rujukan undang-undang atau setidaknya keluarkan perpu dalam rangka untuk mengeluarkan norma yang bisa untuk menutup masjid atau tempat ibadah lainnya. Pada faktanya PPKM darurat ini telah menutup sejumlah tempat ibadah termasuk masjid dan musola, dan di dalamnya juga memuat berbagai aturan-aturan yang kemudian ada pengecualian-pengecualian yang kita juga tidak tahu apa pemberlakuan pengecualian ini dasar dan argumentasinya. Misalkan proyek-proyek sektor strategis nasional termasuk pekerjaan konstruksi masuk kategori kritikal yang di dalam ketentuan PPKM darurat tadi, sektor kritikal ini masih bisa berjalan 100% dengan menetapkan protokol kesehatan. Semestinya masjid, musola juga bisa dibuka 100%, dan semestinya pula masjid dan musola tetap bisa digunakan untuk beribadah. Kalaupun ada syarat, mungkin syaratnya hanya perlu memenuhi protokol kesehatan, misalkan menjaga jarak, menggunakan masker, bukan kemudian dengan ditutup. Dan saya ingin sampaikan kepada Pak Menko Marves selaku pihak yang dapat mandat untuk menjalankan PPKM darurat ini, rakyat memiliki hak. Hak apa? Hak untuk menjalankan aktivitas berkumpul, berserikat, termasuk di dalamnya adalah menyatakan pendapat. Saya kira kritik, komentar-komentar sepanjang dalam rangka untuk mengungkap apa yang menjadi kekurangan dalam proses pemberlakuan PPKM darurat ini, termasuk jika ada hal yang memang perlu diluruskan, ini menjadi hak rakyat untuk menyampaikan itu. Dan rakyat hari ini tidak punya apa-apa kecuali hanya bersuara. Jangan sampai di situasi pandemi, situasi yang sulit, rakyat sakit, negara mengambil tindakan represif, pendekatan pemberlakuan PPKM dengan pendekatan darurat militer misalnya, dan akhirnya rakyat menjadi tidak ada pilihan seperti suasana mencekam gitu. Kita harus menginsyafi bahwa ini adalah pandemi global dan bukan hanya di Indonesia, dan karena itu kita juga perlu mencontoh bagaimana negara-negara lain mengambil sikap dalam menanggulangi pandemi ini. Beberapa negara-negara yang katakanlah jumlah COVID positif dan korbannya lebih banyak seperti Amerika, India, kemudian juga Perancis, kemudian juga Rusia, mereka mengambil keseluruhan langkah baik untuk antisipasi dan penanganan COVID-19, tapi di dalamnya mereka tidak pernah mengambil upaya apa yang disebut dengan kalau di kita adalah PPKM darurat ini. Kalaupun harus menerapkan PPKM darurat, semestinya pemerintah tinggal mengadopsi apa yang sudah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan wilayah. Karena karantina wilayah tadi memang memberikan wewenang kepada negara untuk melakukan tindakan-tindakan sebagaimana yang hari ini kita alami di dalam PPKM darurat. Hanya di dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, negara selain hadir menjalankan wewenangnya untuk membatasi kegiatan masyarakat, negara juga menunaikan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan dasar orang dan hewan ternak sebagai kompensasi atas pembatasan yang diberlakukan oleh negara. Jangan seperti sekarang ini, rakyat dibuat seperti di
zalimi, dibuat semena-mena kebijakan ini. Dilakukan pemberlakuan PPKM, rakyat diminta untuk tidak kumpul-kumpul, tapi tidak ada tanggung jawab negara untuk menjamin kebutuhan dasar rakyat, baik terhadap untuk kebutuhan dasar makan rakyat dan juga kebutuhan pakan hewan ternak. Dan dalam konteks Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan itu semuanya diatur dan menjadi tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini adalah pemerintah pusat. Sekali lagi, saya tidak menentang seluruh kebijakan yang diambil atau ditempuh oleh pemerintah dalam ikhtiar menanggulangi pandemi, tetapi tidak boleh atas dalih menanggulangi pandemi kemudian rakyat dizalimi atau pemerintah bertindak arogan atau aparat bertindak sewenang-wenang. Sebagaimana beredar di video viral di sosial media, saya sangat menyayangkan tindakan-tindakan aparat yang langsung menyemprot pedagang yang ada di sana masih makan dengan water cannon, kemudian mengangkut barang dagangannya, sejumlah properti juga. Padahal dalam kondisi normal itu sebuah tindak pidana, bisa perampasan hak, melanggar batas orang lain, dan banyak lagi pelanggaran-pelanggaran, apalagi kalau dikaitkan dengan hak asasi manusia, kebutuhan dasar rakyat untuk mencari nafkah, kebutuhan dasar rakyat untuk makan, kebutuhan dasar rakyat untuk ibadah, kebutuhan dasar rakyat untuk bersosialisasi. Ini kan semua dirampas oleh negara, tapi negara tidak menjalankannya dengan pendekatan yang arif, bijak, berkeadilan, elegan, termasuk memberikan substansi perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Saya yakin kalau masyarakat didatangi, kemudian diminta untuk tidak berdagang, Bu, besok jangan berdagang dulu Bu, seminggu. Ini uang 2 juta dalam seminggu, mohon untuk tidak berdagang dulu. Ini pemerintah sedang kondisi darurat menangani pandemi. Sudah banyak loh Bu korban pandemi ini yang meninggal karena COVID-19. Ini 2 juta ya Bu ya, besok jangan dagang dulu. Saya yakin rakyat pasti akan menerima, menyambut baik program pemerintah. Lagi pula anggaran COVID-19 itu banyak sekali, ratusan triliun. Ketimbang anggaran tadi dikorupsi oleh Peter Batubara, bahkan 20 juta dikorupsi dengan modus data fiktif anggaran penerima bansos, lebih baik untuk pedagang kecil ini. Nah sekarang betapa jahatnya kita, betapa jahatnya pemerintah. Pada saat rakyat butuh makan, negara tidak hadir. Begitu rakyat mau usaha untuk mencari makan, negara datang mengambil tindakan. Mohon maaf, kita sudah merdeka, kita bukan kelanjutan kompeni Belanda, dan tentu saja kita tidak layak mengambil cara-cara yang pernah diadopsi oleh kompeni Belanda. Saya kira itu, saya ingin tegaskan sekali lagi bahwa hari ini kondisi darurat yang kita hadapi adalah darurat kesehatan, darurat pandemi. Justru kita butuh berempati, membangun kohesi sosial di tengah masyarakat, bersinergi, bukan kemudian ajang untuk unjuk kekuasaan, ajang untuk tunjuk kekuatan, ajang untuk bertindak yang melampaui batas, atau ajang untuk bertindak secara arogan. Ini nasihat saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.